Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Divanu Zakwan dengan NIM 073002100002. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Geoteknik Tambang. Yang pertama, jelaskan gambar di bawah ini. Yang pertama tentang longsoran baji. Longsoran baji terjadi bila terdapat dua bidang lemah atau lebih berpotongan sedemikian rupa sehingga membentuk baji terhadap lereng. Longsoran baji ini dapat dibedakan menjadi dua tipe longsoran, yaitu longsoran tunggal dan longsoran ganda. Untuk longsoran tunggal, luncuran terjadi pada salah satu bidang, sedangkan untuk longsoran ganda, luncuran terjadi pada perpotongan kedua bidang. Syarat terjadinya longsoran baji, yang pertama, dua bidang lemah atau lebih berpotongan sedemikian rupa membentuk baji terhadap lereng. Sudut lereng lebih besar daripada sudut garis potong kedua bidang lemah tersebut. Sudut garis potong kedua bidang lemah lebih besar dari sudut geser dalamnya. Selanjutnya yang kedua mengenai longsoran toppling. Longsoran toppling atau biasa disebut longsoran guling terjadi pada lereng yang terjal pada batuan keras dengan bidang-bidang diskontinu yang hampir tegak atau hampir tegak, dan longsoran dapat berbentuk blok atau bertingkat. Longsoran guling umumnya terjadi pada lereng yang terjal dan pada batuan yang keras dengan struktur bidang lemahnya yang berbentuk kolom. Longsoran guling akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang-bidang lemahnya. Berdasarkan pada gambar tersebut, terdapat tiga grup blok yang mempunyai tingkat kematapan yang berbeda-beda. Yang pertama, satu set blok yang stabil di bagian atas ketika sudut geser dalam material lebih besar daripada dip bidang. Yang kedua, satu set blok yang akan terguling, itu yang bagian tengah atau yang topel. Sedangkan yang paling bawah slide, satu set di daerah toe yang terdorong oleh blok toppling di atasnya. Blok ini mungkin stabil, terguling, atau tergelincir tergantung dari kemiringan dan geometri blok. Kondisi kesetimbangan batas blok ke N yang akan terguling dan akan tergelincir dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang dengan menggunakan metode di bawah. Yang pertama, mengenai metode kesetimbangan batas. Merupakan metode yang cukup populer dan praktis dalam analisis kestabilan lereng. Dimisalkan suatu blok yang terletak di atas suatu bidang miring, maka satu-satunya gaya yang bekerja pada blok yaitu gaya gravitasi atau berat blok. Berat blok akan menyebabkan blok di atas bidang runtuh bergerak ke bawah. Gaya berat ini bekerja pada arah vertikal ke bawah dan dapat diuraikan ke dalam dua komponen, yaitu gaya yang searah dengan kemiringan bidang runtuh dan gaya yang tegak lurus terhadap bidang runtuh. Yang kedua, tentang metode numerik. Salah satu contoh penggunaan metode numerik dalam geoteknik adalah menganalisis kestabilan lereng. Untuk lereng dengan mekanisme keruntuhan yang cukup kompleks, lereng dengan material yang bersifat anisotropi, lereng yang mempunyai karakteristik tegangan regangan yang nonlinear, metode konvensional tidak dapat memberikan hasil analisis yang memuaskan. Oleh sebab itu, pada kasus yang rumit tersebut, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka analisis kestabilan lereng harus dilakukan dengan menggunakan metode numerik ini. Nomor 3. Jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan probabilistik. Yang pertama, probabilitas kelongsoran. Suatu alternatif selain pendekatan faktor keamanan adalah metode probabilistik yang didasarkan pada perhitungan probabilitas longsor, lereng. Pada metode ini, nilai faktor keamanan digambarkan sebagai variabel acak yang mempunyai fungsi distribusi dengan parameter yang diperlakukan seperti nilai-nilai rata-rata dan standar deviasi. Metode probabilistik adalah metode yang bertujuan untuk representasi eksplisit dari ketidakpastian dalam kajian stabilitas lereng. Nilai faktor keamanan desain lereng dapat dioptimasi dengan nilai probabilitas longsor, sehingga dapat memberikan tingkat keyakinan terhadap desain lereng tersebut.
Analisis probabilitas longsor perlu terlebih dahulu melakukan pendekatan statistik terhadap semua data sifat fisik dan mekanik batuan untuk mengetahui distribusi terbaik dari 7 distribusi: beta, eksponensial, triangular, log normal, normal, gamma, dan uniform. Analisis statistik yang digunakan pada probabilitas longsor yaitu analisis goodness of fit test untuk mengetahui jenis distribusi yang dipilih, serta menggunakan metode Monte Carlo untuk mengetahui nilai probabilitas longsor. Yang kedua, mengenai kriteria kestabilan lereng berdasarkan Keputusan Menteri 1827 tahun 2018. Yang pertama, pada slope scale single batch, failure-nya dari rendah ke tinggi dengan statistik SF-nya 1,1 dengan dinamik NA dengan range 25 hingga 50%. Sedangkan pada multi bench atau interramp dibagi menjadi tiga, yaitu low, medium, and high. Pada low 1,15 hingga 1,2, sedangkan medium 1,2, high dari 1,2 hingga 1,3. Dengan SF dynamic low 1, medium juga 1, dan high 1,1. Dengan FP max dengan rataan 25% pada low, medium 20%, dan high 10%. Dan yang terakhir global atau overall. Yang rendah low 1,2 hingga 1,3 SF, medium dengan 1,3 dan high 1,5. Dengan itu yang awal statistik. Sedangkan yang dinamik pada low 1, pada medium 1,05 dan high 1,1. Dengan IFP max-nya dari 15 sampai 20% untuk low, medium 5 hingga 10% dan high di bawah 5%. Tabel di samping digunakan untuk penentuan kriteria dan nilai faktor keamanan dari suatu lereng tambang. Kestabilan suatu dinding lereng dapat dianalisis melalui perhitungan faktor keamanan lereng dengan melibatkan data fisik tanah atau batuan, mekanika tanah, dan bentuk geometri lereng. Secara khusus, analisis dapat dipertajam dengan melibatkan aspek fisik secara regional, yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan, baiknya berupa kegempaan, iklim, vegetasi, morfologi, batuan atau tanah, maupun situasi setempat. Kondisi lingkungan tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan tanah dan merupakan karakter perbukitan rawan longsor. Nomor 4, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Geological Strength Index. Original Hook-Brown Criterion merupakan metode untuk mendapatkan estimasi kekuatan massa batuan terkakarkan atau joint rock mass. Kriteria ini terdiri dari kekuatan batuan utuh dan kemudian diperkenalkan faktor-faktor untuk mengurangi kekuatan batuan tersebut. Berdasarkan pada karakteristik pada bidang diskontinu atau joints di dalam massa batuan, kriteria ini terus dikembangkan oleh Hook dan kawan-kawan pada tahun 1994, dimasukkan dalam konsep Geological Strength Index yang memberikan estimasi pengurangan kekuatan massa batuan karena perbedaan kondisi geologi. Kekuatan massa batuan bergantung pada kondisi struktur massa batuan tersebut, tidak hanya bergantung pada kekuatan batuan utuh saja. Massa batuan dengan material menyudut dan permukaan struktur kasar memiliki kekuatan lebih kuat dibandingkan dengan material berbentuk bulat dan permukaan struktur halus. Pada metode Geological Strength Index Hook, klasifikasi massa batuan dikombinasikan menjadi dua parameter, yaitu struktur rating atau struktur dari sifat blok dan bentuk, ukuran blok dan bentuk menunjukkan geometri massa batuan keseluruhan, dan proporsi volume batuan yang ditempati oleh diskontinuitas Surface Condition Rating atau SCR atau kondisi permukaan berdasarkan pengamatan struktur, ukuran blok dan bentuk, dan kondisi permukaan diskontinuitas pelapukan derajat kekasaran dan alterasi. Yang kedua, Rock Mass Rating. Metode Rock Mass Rating diusulkan oleh Binowski pada tahun 1979 digunakan untuk menentukan kualitas massa batuan. Metode ini telah dikenal luas dan banyak diaplikasikan pada keadaan dan lokasi yang berbeda-beda seperti tambang batuan, terowongan, tambang batu, bara, kestabilan lereng, dan kestabilan pondasi. Metode ini dikembangkan selama bertahun-tahun seiring dengan perkembangannya studi kasus yang tersedia dan disesuaikan dengan standar dan prosedur yang berlaku secara internasional.
Tujuan dari sistem rockmass rating adalah untuk mengklasifikasikan kualitas massa batuan dengan menggunakan data-data pada lokasi penelitian berdasarkan 5 parameter, yaitu kuat tekan batu utuh atau UCS, RKD, dengan melakukan pengukuran atau estimasi spasi bidang-bidang diskontinu dan kondisi air tanah. Nomor 5, jelaskan secara ringkas mengenai pemantauan lereng. Pemantauan lereng merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan memperbarui kondisi lereng baik secara real time ataupun periodik dalam mencapai optimasi penambangan atau aspek keselamatan kerja atau safety factor. Monitoring lereng dalam pertambangan menjadi concern utama dalam menjaga keselamatan tambang. Secara geoteknik, monitoring lereng adalah mengawasi dan mengecek berkala serta melakukan maintenance sudut lereng, slope, dan aspek geologi yang mempengaruhinya. Pemantauan lereng menjadi salah satu aspek yang menentukan dalam optimasi produksi pertambangan, perencanaan sistem pertambangan, peringatan dini kestabilan lereng, dan analisis risiko keselamatan kerja. Kegagalan dalam desain atau perhitungan lereng menjadi salah satu faktor yang menyebabkan longsor. Hal ini yang perlu dievaluasi dan secara bertahap di-maintenance untuk meminimalisir risiko atau geohazard tersebut. Yang B, mengenai perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan dan penanganan lereng adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas lereng dan mencegah terjadinya longsor. Hal ini penting dilakukan di daerah-daerah dengan kemiringan lereng yang curam, tanah yang labil, atau sering mengalami curah hujan yang tinggi. Sekian presentasi ujian akhir semester geoteknik tambang yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.